dia melihat dan melewati saja. Nah, sama dengannya dilakukan dengan orang Samaria juga. Ada seorang Lewi yang lewat. Sama juga. Dia hanya melihat orang itu, dia melihat dan melewatinya aja. Tetapi di sini kita belajar. Ada seorang Samaria yang melihat orang itu. Ia membalut luka-lukanya, menyirami dengan minyak, dan dia menaikin di atas keledainya. Nah, di situ Tuhan mengajarkan kita bagaimana kita harus berbuat dengan segenap hati kita, bukan dengan asal-asalan saja. Dan kisah Yusuf juga belajar kita harus berbuat dengan segenap hati kita. Seorang Yusuf ketika dibuang sama saudara-saudaranya, dijual di rumah Potifar, di mana Yusuf di situ, kalau kita lihat dalam Kejadian 39 ayat 1, di sini Yusuf selalu setia dalam pekerjaannya. Dia setia melakukan apa yang dia kerjakan di rumah Potifar. Dia tidak bersungguh-sungguh. Yusuf melakukan semua itu dengan perbuatan. Dengan segenap hatinya, bukan hanya asal-asalan saja. Yusuf mengerjakan itu, tidak. Tetapi Yusuf benar-benar melakukan, saudaranya dijual di rumah, kerjakan di rumah Potifar. Itu poin yang kedua. Bagaimana kita menjadi followers atau pengikut di dalam Tuhan, berbuat dengan segenap hati. Poin yang ketiga yang bisa saya bagikan sesuai ayat bacaan kita malam hari ini dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ini merupakan ayat favorit kita ya. Ayat favorit kita di mana mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bagaimana kita menjadi follower atau pengikut di dalam Tuhan? Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 ini, kita harus mengucap syukur. Mengucap syukur dalam segala hal. Ya, mengucap syukur dalam segala hal. Kadang-kadang kita mengucap syukur ketika kita mendapatkan berkat saja. Tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Nah, jangan kita jemu-jemu. Untuk mengucap syukur, jangan. Kita harus terus mengucap syukur kepada Tuhan. Itu yang bisa kita renungkan malam hari ini, yang bisa saya sharingkan kepada teman-teman semua, walaupun singkat. Hari ini bagaimana kita menjadi followers di dalam Tuhan. Saya sudah menjelaskan tadi, itu kita harus
setia dalam perkara-perkara kecil. Ketika sudah setia di dalam perkara-perkara kecil, pasti kita akan setia di perkara-perkara yang besar. Yang kita pernah berkata, salib Tuhan lepas dalam hidupmu, jangan. Tetapi bagaimana kita menjadi followers, bahwa salib itu tetap kita pegang dalam kehidupan kita. Yesus, aku tidak ingin mati dengan salib lepas, tetapi aku bersama-sama dengan Kau Tuhan, bersama-sama untuk memikul salib-Mu. Aku mau mati dengan memegang salib. Ampuni aku. Mari kita ambil waktu sejenak. Apakah kita sudah menjadi followers, atau benar-benar kita menjadi followers dalam Tuhan? Mari kita renungkan. Saat kita tak berdaya, Tuhan pasti menolong kita. Saat kita lemah, Tuhan pasti menolong kita, membuka jalan bagi kita semua. Malam hari ini, teman-teman semua, ambil keputusan dalam kehidupan kita masing-masing. Di mana kita followers di dalam Tuhan. Jangan kita hanya mengikuti kemajuan teknologi saja. Dalam Instagram ada kata followers, tetapi kita harus followers dalam Tuhan. Jangan kita follower dalam mengikuti dunia teknologi ini, tetapi kita harus followers di dalam Tuhan. Tuhan berkata, aku berkata kepada manusia setia. Kita harus setia dalam perkara-perkara kecil. Teman-teman semua, malam hari ini, mari kita bersama-sama bagaimana setia mengikut Tuhan sampai akhir hidup kita. Jangan pernah putus asa. Tuhan selalu ada buat kita. Firman-Mu biar di hadapan Tuhan berbau apa yang kami lakukan, di biar berbau harum di hadapan Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, di mana dia berada Tuhan, pergumulannya, cita-citanya, dan dia di saat pelayanan di studinya. Tuhan berkati, Tuhan campur tangan di mana dia berada, di mana dia susah. Tuhan, kami yakin Tuhan yang selalu berada buat hamba-Mu Triaman Bula ini. Tuhan, kami berdoa bahwa di dalam firman-Mu mengingat dalam kehidupan kami, berikanlah hati yang setia untuk di perkara-perkara besar. Berikanlah hati kami setia Tuhan tanpa penolong Tuhan. Berikanlah kepada kami Tuhan Kudus-Mu, agar kami bisa melakukan untuk setia untuk perkara-perkara yang kecil Tuhan, menuju di dalam perkara yang besar. Berikanlah hati kami ini Tuhan untuk berbuat, untuk bersuka cita, untuk melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami ini. Tuhan, inilah kami juga. Kami selalu mengucap syukur kepada-Mu atas semua berkat dan anugerah-Mu yang selalu berikan kepada kami.
Kami selalu mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami terima kasih kepadamu Tuhan. Malam ini Tuhan, kami naikkan doa, pokok-pokok doa kami. Kami berdoa buat negara kami, Indonesia ini yang kami cintai dan kami sayangi. Tuhan, berkatilah negara kami ini, lebih-lebih pemimpin, urapi dia Tuhan, agar apa yang dia laksanakan untuk di dalam negara kami ini, biar Tuhan yang campur tangan untuk negara kami bisa maju Tuhan. Tuhan, terlebih-lebih buat saudara kami yang ada di NTT yang sekarang Tuhan sudah kena musibah. Tuhan, kami tidak bisa apa-apa Tuhan, hanya doa kami yang kami naikkan kepadamu. Lihatlah saudara kami di sana Tuhan, mereka lagi di saat duka, berikanlah Roh Kudus-Mu yang menghibur keluarga yang ditinggalkan, dan yang mereka lagi susah Tuhan, tolong Tuhan, pakailah hamba-Hamba-Mu dan negara kami ini agar bisa ditolong saudara kami di daerah di NTT Tuhan yang sedang kena musibah. Tuhan, kami berdoa juga buat hamba-Hamba-Mu yang sampai sekarang di mana mereka melayani. Tuhan, kami tidak tahu di mana mereka melayani, tapi kami yakin bahwa Tuhan selalu menemani hamba-Hamba-Mu yang melayani di mana mereka berada Tuhan di seluruh dunia ini. Urapi mereka Tuhan, biar banyak mereka untuk memenangkan jiwa-jiwa untuk demi nama-Mu. Tuhan, kami berdoa buat sekeliling kami, di tempat kami, di mana kami berada. Tuhan, berkatilah kami di daerah kami tidur di tempat kami dan selingkungan, biar kami bisa berelasi dengan baik. Berikanlah hati yang setia untuk melaksanakan kehidupan ini kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa buat juga keluarga kami yang ada di kampung maupun di mana mereka berada Tuhan. Tuhan, berkalah umur yang panjang buat orang tua kami, berkalah kesehatan kepada mereka, berkalah kebaikan dalam kehidupan mereka Tuhan. Berkati apa yang mereka lakukan, berkati dalam pekerjaan mereka, berkati dalam pergumulan mereka, biar Tuhan yang selalu campur tangan di dalam keluarga kami Tuhan, biar masa depan nanti Tuhan bisa kami berkumpul untuk bersama memuji nama-Mu di surga. Kami berdoa Tuhan, kami pengurus pemuda-pemudi Nias Bersinai ini Tuhan, biar grup ini yang selalu dekat untuk melaksanakan ibadah-Mu Tuhan, biar kami lakukan dengan segenap hati-Mu yang utuh demi nama-Mu. Berkatilah pengurus Tuhan, berkati untuk mengurus pemuda-pemudi Nias Bersinai ini, bahwa di dalam grup ini banyak perbuatan, banyak karakter Tuhan, biar pengurus mereka melaksanakan tugas mereka dengan sesuai kehendak-Mu. Tuhan, berkatilah anak-anak mereka dan yang lagi studi, berkat Tuhan, yang lagi berkomitmen dimanapun mereka komitmen, Tuhan berkati campur tangan dalam komitmen mereka. Tuhan, kami berdoa buat teman-teman kami yang lagi sakit. Tuhan, tolong mereka kalau mereka lagi sakit, apa yang mereka rasakan. Kami yakin bahwa hanya bila Tuhan yang menyembuhkan segala penyakit kami. Kami yakin bahwa Tuhan adalah Maha Penyembuh. Tuhan, kami berdoa buat saudara Om Bang Solala Bazatule Kia yang mau rencana ke Jakarta Tuhan. Tuhan, biar rencana Bazagia Tuhan yang campur tangan antar dia ke Jakarta Tuhan, agar bisa mereka ketemu sama keluarga mereka Tuhan. Dan begitu juga dalam keluarga Bang Solala yang baru saduka Tuhan, jangan berhenti-henti untuk menghibur keluarga Bang Solala, biar mereka yang sudah realita yang sudah terjadi, biar mereka menerima dengan kesungguhan hati-Mu Tuhan. Bila doa kami ini Tuhan yang tidak sempurna ini, kami sempurnakan dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa, haleluya, amin.
Terima kasih saudara Ardi. Saat ini untuk saudara-saudara semua yang dikatakan Kak Dedi bahwa jika ada saudara-saudari yang mau berkesaksian, dipersilakan tanpa mengunjung satu persatu. Bisa ini yang baru toh. Nah, kenalkan diri lah. Nah, di sama saudara-saudara kita pemuda-pemudinya Sulawesi Naning. Kepada Bang Hizkia, senior saya. Halo, selamat malam. Malam. Selamat malam semuanya. Malam. Perkenalkan, saya Hizkia. Saya sekarang lagi di Jakarta. Di Jakarta mana Bang? Hizkia. ah, Jakarta mana? gimana? Jakarta mana? Jakarta Timur. Di saya. Di mananya? Di mananya? Gua di Rawamangun. Oh, berarti sama berarti. Aku di Rawamangun juga. Rawamangun mana Bang? Ketemu Di Taman Berdikari Sentosa. Aku di Taman Jolita Bang. Oh, aku di ini lagi melayani di Gracia Community Church. Era kapan-kapan ketemu Bang? Kita. Boleh. Lanjut Bang. Sekarang saya pelayan, jadi juga bantu-bantu ngajar sama Edison ini juga. Bantu ngajar eksegesis. Gitu aja ya. Belum nikah pasti. Oke Pak dosen. Iya, ini anggota saya di kelas. Tapi ngajarnya via Zoom. Nah ini Kak Hizkia ini tadi kan udah saya kasih di status aku tadi kan foto itu. Nah dia bilang gimana kalau saya pengen ikut, dan saya belum bertanya kepada pengurus tadi. Saya bilang bisa, dia minta langsung ya linknya kasih sama aku. Ini Kak Hizkia yang barusan tamat di STT Soter Purwokerto. Sekarang dia itu ikatan dinas dan dia sudah dipercayakan asisten dosen kami sebagai eksegesi tentang bagaimana untuk mendalamkan firman Tuhan ini sebagai poin-poin yang penting. Nah, kalau saudara nanti yang lagi nyusun skripsi tentang ayat-ayat, mohon bertanya kepada Kak Hizkia, mungkin sudah senior secara kalau khotbah, mana tahu adik-adik kakak-kakak yang bingung poin kok bisa kita dapat yang ini. Dia ini udah pintar Yunani, Ibrani. Nah ya Bang, mungkin ini kita bagikan, kita di dalam grup itu kan saling melengkapi kan.
Mungkin nanti Bang Hizkia nanti kuajar nanti untuk bergabung di grup. Mungkin kan setiap malam kita untuk berbagi firman Tuhan ini agar kita menyampaikan firman itu bukan tafsiran sendiri. Bagaimana pendapat pun itu dengan baik. Abang Hizkia sudah pengalaman tentang eksegesi tentang Yunani lah Bang. Udah tahu Yunani kan berat kan. Tapi bagi Bang Hizkia sudah ada makanannya sendiri gitu. Mungkin Bang Tri nanti kalau nyusul jurnal ya tanya sama Kak Hizkia sudah sering diterima jurnalnya Bang. Jurnalnya udah nanti bisa bagikan nanti Bang Hizkia di mana nanti itu biar jurnal Abang mereka baca dengan diberkati oleh Tuhan lah. Oke Bang, mungkin kita anak estetika perlu kita butuh teman-teman yang membantu kita kan. Mungkin ini nanti Bang Tukar, Bang Damai gabung mereka nanti Bang Hizkia, aduh udah luar biasa kita ya, udah luar biasa. Terlebih Bang Robert sini tadi ya, aduh kita melakukan perkara kecil agar kita dipercayakan untuk perkara yang besar. Selalu kita minta Kudus agar kita melaksanakan dengan kesetiaan untuk perbuatan kita dengan kesungguh untuk melakukan Tuhan, anugerah Tuhan. Di situ kita selalu mengucap syukur kepadanya. Itu. Oke lah Bang, mungkin nanti Bang Hizkia nanti boleh digabungkan di grup ya. Nanti ku bagi nomor WA-nya. Apakah enggak mau? Ya terserah Bang juga. Iya, tadi saya senang dengerin sharing Bang Triaman telepon. Memberkati juga. Berarti rata-rata yang ikut grup ini dari Nias ya? Iya, semuanya rata-rata hampir Oh, dari Nias. 9%. Oh. Berarti Bang Triaman Telombano ini STT ya? Iya, saya di STT Baptis di Bandung. Oh, mantap. Kak Hizkia kan hanya tadi memperkenalkan. Nah, yang kami butuh di grup ini kok sampai selesai kakak itu, apakah kekuatan kakak atau hanya kebijakan kakak. Nah, kami pengen butuh kesaksian kakak kok sampai selesai gitu. Ini kan waktunya bersaksi. Nah, tadi juga ada juga kalau kakak bertanya boleh juga, tadi udah dilaksanakan. Mungkin jangan ragu-ragu. Yang pertama itu biasa nyoba lu si bohong lafasau bazani banahaku. Nano telu hari sedan itu ya sama sanolok iya. Oke, boleh sharing sebentar ya berarti. Iya Bang. Udah diajak kamu pelajari bahasa Ibrani katanya dan Yunani. Oke. Jadi pengalaman sebenarnya sih nggak terlalu banyak gitu ya, tapi dari apa yang saya pelajari, dari apa yang saya sudah baca-baca gitu ya. Jadi menjadi seorang hamba Tuhan itu sebenarnya ya bukan hal yang gampang ya. Jadi itu sebuah salib yang kita pikul sebagai seorang pelayan Tuhan. Jadi menjadi pelayan Tuhan itu, waduh, tidak gampang segampang kita membalikkan tangan. Soalnya kita yang menggembalakan orang, soalnya kita memimpin orang untuk mendekatkan hati mereka kepada hatinya Tuhan.
Nah, tapi terlebih-lebih dulu kita perbaiki kita sebagai pelayan dulu, baru kita orang menggembalakan orang. Jadi kitanya dulu sebagai pelayan Tuhan itu yang benar dulu, baru orang lain kita bisa benarkan. Jadi teladan hidup itu seperti yang Timotius ngomong itu, teladan dalam perkataan, perbuatan, kesucian, dan ya semua buah-buah kebaikan lah. Seperti yang Bang Triamen tadi ngomong itu, perbuatan baik itu perlu banget kita tunjuki kepada orang lain. Jadi ya bagi saya selama studi gitu ya, jadi saya sebenarnya orang yang nggak pernah dapat masalah sih. Jadi saya bukan juga orang baik gitu, tapi ya saya selama studi itu 5 tahun saya nggak pernah dapat masalah soalnya. Jadi satu kesaksian bagi saya, waduh ternyata Tuhan tuh kalau kita terus bersandar kepada Dia ya, terus mengandalkan Dia, bahkan berjaga-jaga. Kalau bahasa lainnya itu ya, kalau bahasa lainnya itu apa ya, mepsis, berjaga-jaga, askesis, latihan gitu ya. Jadi ya selalu kita waspada. Kalau saya terapkan di kelasnya Edison ini, Jesus Prayer, jadi doa batin yang terus-menerus kita praktekkan. Jadi istilahnya ya taat aja, setia. Nah, tadi seperti yang Bang Triamen ngomong, orang yang setia pada perkara kecil itu, kalau saya perlu, maaf ya Bang, saya tambahkan sedikit. Orang yang setia pada perkara kecil itu akan dipercayakan perkara-perkara yang besar. Jadi, waduh, cukup menarik pembahasan malam ini menjadi followers. Jadi menjadi followers, menjadi pengikut Tuhan itu, waduh, bukan main, bukan gampang. Soalnya banyak orang yang tidak suka kita, apalagi teman-teman yang bukan seagama dengan kita, teman-teman yang nggak suka dengan Tuhan kita. Waduh, itu tantangan bagi kita. Nah, apalagi kita sebagai calon-calon hamba Tuhan, waduh, tantangannya cukup berat lah. Jadi kalau saya dipercayakan jadi asisten dosen, itu sebuah anugerah buat saya, sebuah momen di mana saya mencoba belajar. Dan saya sebenarnya bukan orang pintar, tapi ya itu tadi yang saya bilang anugerah. Kalau Edi tadi ngomong saya cukup ahli dalam bahasa Yunani, enggak juga. Saya masih belajar terus dari mereka juga gitu. Jadi ya mungkin karena saya lebih dulu belajar dari mereka aja sih, makanya dia ngomong gitu tadi. Iya. Jadi saya senang kalau sharing-sharing tentang itu tadi, firman Tuhan. Apalagi sebenarnya saya jujur, saya orangnya suka nulis artikel-artikel jurnal. Ya mungkin nanti tahun ini, semester ini terbit 2 jurnal yang sedang saya tulis gitu. Di STT Batam 1 dan di STT Bengkulu akan terbit nanti. Tapi satu yang sudah terbit di STT Siau di Sulawesi Selatan, satu baru. Jadi kalau nulis-nulis senang saya. Kalau bangun-bangun statement-statement, argumentasi, saya senang. Kalau nanti kapan-kapan kalau kita ada diskusi cara menulis artikel, skripsi, boleh. Tapi saya nggak terlalu pintar sih, tapi belajar dari orang lain aja. Karena sering baca-baca artikel jurnal, gitu. Ya itu aja sih, Bang Triamen. Itu oke. Terima kasih Bang. Biasa. Saya kembalikan kepada BR. Ya, terima kasih
Oke, maaf saya potong. Kak Deddy suaranya putus-putus. Jadi baik teman-teman, termasuk buat Bang Kak SK ya. Sorry sayang. Ini dengan cara dia menyampaikan saja dan pengalamannya itu luar biasa. Saya juga mungkin bisa ya belajar sama kakak ini ya. Biar saya nanti kalau nanti ngambil jurusan-jurusan yang kayak teologi gitu, jadi belajar banyak lah ya sama Kak SK ya. Oke, terima kasih juga buat kesaksian dan tambahannya. Atau masih ada yang lain? Oh iya, saya tambahkan satu lagi. Boleh. Nanti mungkin yang saya akan terbitkan jurnal ini, saya itu ngomong tentang ini, peran khotbah gembala sidang bagi pertumbuhan rohani jemaat. Nah, saya tekankan di situ 3 level ya, level kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kognitif itu berbicara tentang pengetahuan, menggali Alkitab, ya teks-teks Yunani, bahasa Ibrani perlu. Nah, kedua di level afektif itu berbicara tentang hati, tentang spiritual. Bagaimana khotbah itu dari pengetahuan dan ke dalam hati. Nah, dan level yang ketiga itu yang saya tulis itu level psikomotorik. Psikomotorik itu berbicara tentang perbuatan baik kita, apa yang harus kita lakukan baik kepada orang lain, sesama kita. Nah, mungkin ke depan perlu lagi ditambahkan kalau ada yang mau itu namanya level anagogik. Bagaimana itu menguduskan kita kalau ada yang mau nanti ditambahkan. Itu aja. Thank you. Haleluya, luar biasa. Terima kasih Kak. Terima kasih ya. Buat teman-teman yang lainnya gimana, masih ada pokok atau tambahan, kesaksian atau pertanyaan gitu? Silakan diberikan waktu. Mungkin Bang Dami bertanya itu. Nah, Bang Dami bertanya, Bang. Pertanyaan apa ini? Saya baru gabung. Iya. Shalom, selamat malam teman-teman semuanya. Salam, selamat malam. Malam, Kak Dami. Semoga kita followers ya. Ya, saya lihat ini semakin lama semakin banyak. Jadi ya, Iya benar. semakin ramai gitu dan semakin banyak juga masalah yang ada di dalam. Entah kenapa kok bisa gitu ya. Ya. Dan mungkin nanti itu diubah lah. Saya nggak bertanya sih saudara Edison, cuman saya lihat tadi di papan informasi temanya siapa? Triaman ya? Ya. Triaman menjadi followers ini, dari situ saya tahu berarti bukan hanya followers di media sosial kita bisa mengambil tema, ya, kita bisa juga ambil tema secara rohani. Nah, kita pahami kalau secara rohani followers itu kita bawa secara rohani kan menjadi pengikut. Nah, artinya prajurit ya enggak?
prajuritnya. Salah satunya menurut saya menjadi followers itu ya prajurit Kristus. Nah, teman-teman, saya mau bertanya aja kepada saudara Triawan. Ya, halo. Halo Bang, jadi bertanya gak apa-apa. Ya, gak ada suaranya ini. Putus sedikit suaranya, Bang. Ya. Ya, kedengeran Kak. Oke. Ya, tadi saya bilang, menurut saya dan menurut lagi follower saudara Triawan tanda kasih salah satu dari saya itu menjadi pengikut Kristus. Nah, jadi pengikut Kristus itu harus perlengkapan rohani, ya enggak? Salah satu menurut saya ya. Oke. Jaringan. Pertanyaannya gimana Kak? Kurang jelas ya semuanya ya. Atau Kak Tri jelas pertanyaan Kak Damai? Putus. Iya. Masa sih suara saya terdengar? Terdengar tapi putus-putus gitu. Putus tengah jalan. Ya. Gini loh. Tadi kan saya lihat papan ya. Dengar gak? Iya Kak, lanjut. Temanya kan jaringan berarti. Kedengeran kok Kak, kedengeran. Bang Damai, sinyalnya kurang bagus, putus-putus. Kalau kakak bertanya mungkin bisa cetan lebih jelas. Nah, mana tahu terpotong nanti pertanyaan kakak ya, nggak bisa kita jawab dengan detail ya. Nah, mungkin lebih bagus cetan aja kak, biar jelas. Iya, harus punya komitmen sinyal itu Bang Tri, biar tidak putus-putus. Baiklah teman-teman, mungkin Kak Damai malam ini jaringannya kurang mendukung ya. Ada lagi dari yang lain? Kalau masih semangat ya. Iya. Semangat kawan-kawan. Iya, gimana? Pas.
April juga, Semangat. April juga. Kok nggak ada suaranya? Biasanya itu ada suara Bang. Saya pengen dengar suara Bang. Gimana kabar Bang? Gimana kabarnya Bang? Baik, Oh, begitu. Tuhan baik. Lagi rambat masuk ini, jadi nggak kesampaian tadi firman Tuhan yang nggak sampai dengar. Tadi ada juga ibadah sebelah tadi. Ibadah Israel. Nanti Bang nanti untuk menjelaskan apa yang dia sampaikan. Mungkin selingan lah nanti bagi kita followers karena. Oke. Oke Bang Damai udah masuk lagi dia. Oke, Kak Damai, ajukan sekali lagi coba pertanyaannya. Halo, Kak. Salam. Shalom. Iya, baik, sekali lagi diajukan lagi pertanyaannya, Kak. Ya, mudah-mudahan jaringannya terbantu ya. Amin, Ya. Tuhan menolong, Kak. Dari saya, tadi saya lihat dari papan informasi tentang ibadah kita. Ya, tema si Saudara Triaman itu tentang menjadi followers, ya enggak? Iya, benar, Kak. Nah, kalau menurut saya menjadi followers itu salah satunya di dalam media sosial online sekarang. Menjadi IG itu namanya pengikut ya. Kalau di Facebook yang minta pertemanan, ya, terserah kalau kita hapus pertemanannya, konfirmasi atau terserah buat, nah gitu ya. Iya, benar, Kak. Yang kalau di WA yang chat, ya itu salah satunya. Jadi saya lihat tadi, saya tanggapi bahwa menjadi followers itu otomatis kita kasih dalam rohani, secara rohani ya. Nah, apa followers itu? Apa kaitannya Alkitabiah? Ya, jadi kalau menurut saya salah satunya, nggak tahu tadi kalau sudah dirinci Abang Triaman, kalau menurut saya salah satunya menjadi followers itu yaitu menjadi Laskar Kristus, pengikut Kristus, prajurit Kristus. Ada nggak di situ? Ya, Korintus 13. Iya, itu agak besar. Nah, selesai itu kita melakukan sesuatu dengan yang ikuti kita, dan kita kalau kita bisa melewati followers itu sudah. Oke. Nah, jadi kalau dari saya menjadi ya, bukan karena kita berbuat baik lalu orang melihat terus dia mau menjadi followers kita. Bukan, karena ciri-ciri Kristus. Apa ciri-ciri Kristus itu? Berbuat kasih, ya gak? Salah satu dari saya. Jadi menjadi pengikut Kristus itu satu, jadi prajurit Kristus. Ada dalam 1 Korintus 13 kalau nggak salah. Ya, lalu apa yang perlu kita sediakan di dalam menjadi pengikut Kristus? Coba kita lihat dulu 1 Korintus ya
1 Korintus 1 Korintus atau perlengkapan rohani itu ya, saya lupa gimana tuh 1 Korintus perlengkapan rohani, saya lupa gimana. Oh ya, bukan, sebentar ya, saya lupa di mana menjadi. Ya itulah teman-teman, menjadi pengikut Kristus itu kita harus mempersiapkan rohani. Ya, sudah dikatakan tadi saudara Edison bahwa bukan karena kita sudah berbuat baik, ya, bukan karena kita sudah hidup mewah. Kebanyakan sekarang itu ya, aja sudah banyak loh yang mengikuti mereka. Tahu nggak siapa mereka itu? Salah satunya itu artis-artis itu kan, Wars. Ya, kenapa? Karena mereka artis. Nah, kita nggak berkata itu salah ya, nggak salah juga. Karena itu juga bagian hidup. Tapi kalau secara rohani yaitu menjadi pengikut Kristus. Kenapa kita menjadi pengikut Kristus dan keselamatan? Ya, jadi bukan karena kita berbuat baik, bukan karena kita dipandang baik oleh orang atau dipandang wow luar biasa, tetapi karena kita punya ciri-ciri Kristus di dalam. Jadi begitu juga dalam kehidupan kita ya. Kalau kita mau diikuti oleh orang, otomatis apa yang kita kasih tahu? Ya, Kristus di dalam diri kita. Saya sudah diselamatkan. Saya sudah mendapatkan kasih karunia. Saya bersyukur. Dan bukan hanya saya, semua. Jadi di dalam Tuhan itu tidak ada batasnya. Siapa yang bawa tema kemarin tanpa batas? Siapa dari episode kemarin tuh? Tanpa batas. Siapa itu kemarin? Pak Elizama ya? Elizama? Bukan. Iya. Itu Gini itu. Gini. Saudara ya, Bapak saudara ya? Oh ya. Orang Jawa. Orang Jawa. Ya, orang Jawa. Ya itu. Jadi kalau kita diikutin oleh atau di followers oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, itu tidak ada batasnya. Tanpa batasnya, setiap hari orang. Ya. Kalau secara pribadi saya nggak berkata gini ya, saya sudah sempurna, saya sudah layak diikuti orang. Tapi saya belajar supaya dalam diri saya ini, dalam diri teman-teman semua, ada yang mengikuti. Jangankan diikuti oleh 10 orang, 100 orang, bahkan 1000 orang. Minimal 1 orang aja kita diikuti oleh orang, sudah kayak diikuti oleh 1 orang aja, Tuhan sudah bersyukur. Ya, ada firman Tuhan mengatakan, ada 100 domba, domba yang hilang aja 1, itu sudah termasuk lebih dari 100 itu. Ya. Jadi yang itu sudah begitu berharga di mata Tuhan. Ya gak? Ya. Jangankan yang 99 ekor domba,
satu aja sudah lain berharga sekali di mata Tuhan. Jadi bersyukur kalau sudah satu orang mengikuti Anda. Ya. Jadi maka itu. Ya, tapi bersyukur juga kalau sudah 99 orang, ya kan? Ya itu. Tuhan sudah bersyukur kalau hanya satu orang saja yang mengikuti kita, lalu berbuat baik seperti Kristus menjalankan kerohaniannya. Dia sudah bersyukur. Dia sudah bangga, dia sudah dimuliakan. Dan otomatis kita diberkati. Jangan kita berpikir dulu harus 100 orang ya menjadi followers. Nah, jadi jangan juga bilang, oh cukup menjadi followers Tuhan Yesus. Jangan teman-teman. Nah, saya di kalangan orang-orang yang kekristenan ya. Tapi secara pribadi saya nggak berani. Kenapa? Tapi saya tetap mengandalkan Tuhan. Gimana caranya? Saya diperhadapkan dengan orang-orang yang ya, tahu lah teman-teman gimana. Jadi ya salah satu ya ada kemarin yang tanya sama saya gimana. Saya berani ngomong sampai saya ajak dia ke gereja. Itu teman-teman. Ya, jadi yang kita juga berpikir dulu harus 100 orang, harus ribuan orang, ya satu aja cukup. Ya, jadi lebih bagus juga kalau lebih dari satu ya teman-teman ya. Jadi apa yang perlu kita sediakan di dalam mengikut Kristus, prajurit Kristus, lengkapan rohani, supaya kita bertahan di dalam Tuhan. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati. Satu lagi yang saya tanya ya, yang saya tanya untuk saudara Triaman dan juga untuk teman-teman semua. Mungkin di kalangan sekarang banyak orang yang followers, baik secara jasmani, baik secara rohani. Lalu menurut saudara Triaman, secara rohani atau secara jasmani mana yang lebih banyak followersnya? Terus kenapa banyak itu lebih diutamakan? Halo? Lanjut. Oke, ya itu aja. Oke. Kenapa? Ya kita lihat sekarang secara dan secara ada banyak followers ya. Lalu menurut Putus-putus suaramu kadame. enggak, Putus-putus suara bang. ya saya sudah bertanya tadi. Nggak tahu kalau saudara Triaman belum mendengar. Terima kasih Bang Damai atas maksudnya atau teman malam hari ini. Pertanyaannya tadi yang saya katakan gini, dalam dunia saat ini porsi rohani. Nah, kalau kita lihat sekarang ini dulu, kalau kita lihat dari kemajuan yang lebih dominannya itu teknologi, ya, dan lebih dominannya itu teknologi. Ya, kadang-kadang dengan kemajuan teknologi pun followers untuk mengikuti Tuhan kadang-kadang hilang begitu aja, malah lebih banyaknya ke mengikuti hal-hal dunia gitu.
dengan sesuka hati mereka lah ya, mengikuti dunia gitu. Kalau di dalam Tuhan hanya orang-orang yang saya rasa yang ada keinginan saja Tuhan gitu. Dan tidak mengikuti kita yang sudah menjadi orang, ikuti kita, tidak followers dengan kita, karena dilihat dari perbuatan kita, kehidupan kita, keseharian kita sehari-hari, bagaimana sikap kita, bagaimana pemimpinan kita. Makanya juga orang-orang kadang-kadang tidak mau-followers kita di dalam Tuhan. Istilahnya munafik, banyak yang munafik gitu kan. Makanya orang-orang lebih banyak memilih keenakan duniawi sendiri, karena orang sudah tahu, ini orang sudah percaya kepada Tuhan, masa perbuatannya begini, tingkah lakunya begini. Nah, itu menurut saya sih lebih banyak followers yang lebih banyak di hal-hal dunia, apalagi kan di negara kita Indonesia dominannya yang tetangga kita lah ya, tetangga kita, dan sulit untuk mengikuti kita. Dan itu semua proses juga bagaimana kita yang sudah percaya. Misalnya ketika kita diperhadapkan begini dengan followers gini ya, saya juga pernah mengalami hal ini. Saya penginjilan gitu kan, saya melakukan penginjilan. Di sisi lain saya takut, di sisi lain saya berani. Kenapa? Yang paling susahnya, yang sering, kalau rata-rata ya di kami atau kalau kami pelayanan gitu kan, rata-ratanya ditolak kami ditolak. Kami belum sejauh ngomong apapun, kami sudah ditolak. Kami hanya bertanya begini, kalau hari ini Pak misalnya Bapak amin lah ya, kecelakaan, apakah Bapak yakin masuk surga atau enggak? Nah, belum nyampe di inti-intinya, kita udah ditolak, kita udah diusir gitu. Nah, itu menjadi followers atau pengikut itu susah juga, nggak semudah kembalikan telapak tangan. Dan sesuai dengan pertanyaan Bang Damai tadi, mungkin yang lebih banyak, yang menurut saya lah ya, menurut saya followersnya lebih banyak ke masih hal dunia. Orang percaya aja pun yang sudah mengikuti Tuhan masih jatuh ke dalam dosa, masih mengingati. Nah, itu sih dari saya, mungkin dari yang lain silakan. Oke, saya menjawab juga. Followers itu kan di dalam tangan kita ada toh. Kalau saudara Bang Dami kan, kalau saya mau bertambahkan pertemanan sama Bang Dami ya, saya suka sama Bang Dami. Dan Bang Dami aja belum tentu kamu terima aku atau enggak ya, konfirmasi saya atau enggak. Nah, followers dalam terima dengan Mas berat. Kalau secara Bang Frita mengatakan kalau followers tentang kerohanian memang kalau benar tentang followers sekarang, siapa yang lebih banyak yang percaya kepada Yesus daripada yang kita? Lebih banyak mereka toh yang nggak percaya. Di situ kita tahu bahwa followers itu kan di dalam diri mereka kan punya kehendak bebas mereka. Nah, intinya adalah kehendak bebas mereka itu, apakah mereka ikut followers dalam kerohanian
apakah mereka ikut dalam followers keduniaan. Nah, kalau kita secara pribadi ya, kalau aku juga kan enggak semua ada grup-grup kerohanian itu loh. Saya nggak suka bergabung-gabung. Saya nggak suka, serius. Ada yang saya suka, memang saya sudah mengerti tentang Tuhan. Mereka undang kita, saya nggak mau. Kita aja orang yang percaya gitu. Nah, di situ kita tahu bahwa kehendak bebas kita itu mana? Itu dalam diri kita sendiri. Apakah kamu gabung dalam followers itu atau enggak? Itu intinya adalah kehendak bebas gitu. Mana yang kamu pilih, followers kerohanian atau followers tentang kerohanian. Mungkin ada yang dari Hizkia bagaimana secara followers itu kok bisa kalah kita secara kerohanian. Secara kerohanian sebenarnya itu yang menyelamatkan kita. Tapi kenapa manusia suka followers secara ke dunia? Masih ke dunia, serius. Nah, udah saya kasih contoh tadi kan, banyak yang kita diundang di grup. Nah, ya saya nggak mau. Banyak yang undang aku di grup secara kerohaniannya, tapi saya nggak sembarangan foto followers mereka. Nah, itu yang saya dapat. Mau jadi artis kayaknya itu Pak Edson dulu. Artis dalam Kristus boleh. Haleluya. Iya, sebenarnya sih tentang kata Damit tadi tentang prajurit ya. Nah, prajurit itu bukan kesenangan kan, ada bisa tidur damai. Kalau itu tentang prajurit itu yang dikatakan Bang Damai itu tadi. Nah, kalau kita berbicara prajurit ya banyak loh, prajurit untuk hobi belajar, prajurit di mana berada. Ya, itu loh yang saya nggak tahu tentang pertanyaan Bang Damai dan di prajurit apa itu sih yang dimaksud kadamai. Kalau prajurit secara kekristenan kepada Yesus, prajurit itu ikut menderita. Nah, bukan prajurit untuk senang-senang. Tapi saya nggak tahu apa prajurit yang dikatakan Bang Dami tadi. Pertanyaan apa saya nggak ngerti. Laskar apa ya tentang prajurit gitu. Ya, halo. Tak itu Bang Damai. Itu seria. Bang. Ya. Ada senior kita di sini loh, Bang Zega April itu. Mana tahu ada masalah Hizkia. Nah, mungkin ada Bang April Zega tentang konseling untuk menghadapi bagaimana cara menghadapi masalah seperti itu. Nah. Saya persilakan sama Bang Hizkia dulu lah. Cici debat senior ya. Kami berbagai sharing pengalaman tadi. Mungkin Bang Hizkia lebih senior dari saya, bukan istilah senior, tapi bisa lebih berpengalaman berbagi film lagi kan. Pada hambanya lah itu.
Oke, thank you, Pak. Kalau kalau boleh saya tambahkan ya, dan lebih berpengalaman sih tadi dari apa yang belajar juga dari orang gitu. Tadi aku dengarnya kalau follower di Instagram, di Facebook, dan berbagai akun media sosial kita ya lebih banyak daripada yang kita bikin sendiri ya maksudnya. Sebenarnya orang itu lebih suka hal-hal yang bersifat sementara sebenarnya, yang bersifat gimana ya, menarik. Orang itu lebih suka hal yang sorry. Yang itu bakal bukan itu. Aduh bos. Apa kita pada sama Dia ketawa bakal. Dia ketawa. Ini dan biar dia mati atau iya followers lu kayak gitu. Oke. Nah, aku tuh mikir begini ya. Kekristenan di abad ke-21 ini orang semakin kurang tertarik ya kalau saya ngomong kata saya begitu. Karena kenapa? Orang itu lebih suka yang hal-hal yang dia itu merasa nyaman gitu, nyaman terus apa ya, senang, ada yang tertarik gitu. Sementara kalau kita lihat kita sebagai orang-orang Kristen ya, katakan begitu ya, orang Kristen yang sudah saya rasa kita rata-rata sudah dari lahir itu Tuhan ya, jadi udah jadi pengikut Tuhan sekian lama. Jadi sebenarnya itu orang mengikut kita itu tergantung, sebenarnya kalau saya ngomong ya, orang itu mengikut kita itu sebenarnya tergantung dari kehidupan kita, dampak apa yang akan kita berikan. Nah, mungkin kalau saya akan komparasi dengan ayat Alkitab ya, maaf karena komparasi dengan ayat Alkitab, itu Rasul Paulus itu ngomong kepada Timotius, dia ngomong begini, jadilah teladan dalam perkataan, perbuatan, dan lain-lain. Nah, jangan engkau menganggap bahwa engkau masih muda, dia ngomong begitu. Tapi jadilah teladan dalam perkataan, perbuatan. Nanti kalau teman-teman bisa baca lah di 2 Timotius, kalau nggak salah di 2 Timotius saya ngomong gitu. Jadi jadilah teladan. Nah, teladan ini sebenarnya menjadi faktor, menjadi hal sebenarnya yang orang itu sebenarnya, kita ini sebagai orang percaya sebenarnya itu reflektor. Kalau Matius ngomong itu, kita itu adalah garam dan terang dunia kepada orang lain. Kalau Matius penulis Injil ngomong. Jadi sebenarnya itu kelihatan dari apa yang kita lakukan. Makanya saya punya satu grup namanya itu I Love God to Love Others. Jadi saya mencintai Tuhan, saya mengasihi Tuhan itu untuk mengasihi sesama. Jadi I love God to love others. Jadi kalau kita mengasihi sesama itu, kita
mengasihi Tuhan itu terlebih-lebih dulu kita mengasihi sesama. Apa gunanya kamu mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, tetapi saudaramu yang di sebelahmu kamu nggak perhatiin, nggak lihat gitu. Jadi sebenarnya tergantung kita sih, ada pengikut kita atau enggak. Jadi saya bukan ngomong begini, saya udah ada pengikut, enggak ada pengikut sebenarnya. Tapi kalau kita belajar tentang leadership, kepemimpinan, itu leadership itu orang yang berpengaruh. Nah, ikut kita itu sebenarnya karena kita berpengaruh. Kalau kita berpengaruh, setidaknya ada pengikut kita. Nah, kira-kira begitu ya mungkin yang saya perlu tambahkan. Nanti banyak teman-teman di sini yang mungkin melengkapi dari apa yang saya sampaikan. Thank you, Bang. Oke, Bang, udah. Oke, jika ada lagi dari teman-teman yang lain masih waktu sebenarnya. Hanya Bang. Itu aku. Kalau kita jaringan kurang bagus ini. Iya, Bang April juga. Oh, saya kak. Kurang dengar saya. Jaringan kurang bagus juga ini. Dari siang dengan saya ganggu terus. Entah kenapa ini. Semoga tidak fokus. Ya, kalau followers itu ya ibaratnya ya seperti yang saya nggak terlalu banyak aplikasi yang tenar sekarang. Saya punya aplikasi dan saya punya TikTok gitu teman-teman. TikTok saya udah 3 gitu kan. Pertama TikTok saya followersnya nggak banyak. Followers saya nggak banyak. Nanti Paling saya juga, Bang. ya itu follower saya kan cuma sedikit Bang, baru nyampe 150 lah, tapi saya mengikuti lebih 4.000 gitu. Ngeri kan, saya pikir kok kenapa ya, tapi konten-konten saya banyak, hampir lebih 200-an lah gitu. Itu mulai saya pas main TikTok itu pas saya pulang dari Kalimantan bulan 8. Saya kenal aplikasi TikTok apa gitulah. Dan saya follow teman-teman yang lain itu, apalagi teman-teman kita orang Nias kan banyak TikTok sekarang, anak-anak Nias nih tenar sekarang, udah banyak artis sekarang sampai 400 lebih diikutinya, orang lain cuma 2 tapi mengikutinya banyak gitu kan. Waduh, saya berpikir bagaimana cara saya ya, kok banyak followers mereka. Saya ganti akun saya, saya mulai akun baru itu bulan 12. Saya buat konten saya yang pertama dulu hal-hal yang rohani. Saya buat firman Tuhan sambil nyanyi tentang firman Tuhan lah. Mungkin itu kan, mungkin mereka nggak suka itu. Tapi akun baru saya ini saya buat hal yang joget-joget lagi gitu, duet-duet dengan orang kan.
mainlah sedikit-sedikit lah gitu kan, ya agak-agak dikurangi rohaninya lah gitu. Saya campur-campur, saya kadang kasih rohani, lagu-lagu rohani, tapi ada video saya tentang firman Tuhan gitu. 3 bulan, nggak nyampe 3 bulan, follower saya udah hampir 2000. Itu baru sampai sekarang 2000 lebih sekarang. Jadi kalau mereka unfollow kita, jadi itu tergantung. Kalau nggak ada banyak follow kita nggak bisa like gitu kan. Nah, pertanyaan tadi, kenapa hal-hal demikian? Itulah sifat manusia. Mereka tertarik dengan daripada roh yang ada dalam hidup. Follower saya tadi banyak, saya bilang nggak banyak karena itu TikTok. Dan saya punya TikTok lagi, saya buat TikTok teman. Follower saya sekarang karena baru 2 hari saya buat, follower saya udah 67. Ini sebagai contoh, mungkin bisa kita gambarkan tentang followers yang tadi itu. Tidak semuanya orang. Tentu kenapa bisa followers itu tidak banyak. Kita harus bertanya pada diri kita juga, ya, apa yang harus saya buat dulu? Karena menginjili, bahkan pun saya pernah dibilang itu saya teror. Ya, kita dikejar dulu tuh. Kalau penginjilan pernah kita dikejar sama ibu-ibu, katanya kamu mau ke Kristenkan aku. Aduh, pernah, mungkin berbeda-beda ya, tapi kami itu pernah dikejar dengan parang. Waduh, dikira pula maling. Aduh, tuh. Itulah. Jadi tergantung, sama seperti Bang Hizkia bilang ayat 12 kepada Timotius itu, dari karakter jadi mengikut Kristus sebagai pengikut Kristus, bukan hanya sebagai nama kita agama Kristen, ya kan? Sebenarnya Tuhan tidak membawa agama, ya. Kalau Kristus itu kan artinya dalam bahasa Yunani apa Bang? Kristus ya. Itulah Kristus, yang arti Kristus, pengikut Kristus. Itu yang sebenarnya kita bawa. Kristus itu yang kita bawa. Nah, makanya kalau kita orang Kristen, hanya nama Kristen, itu mungkin kita ditolak. Tetapi dengan membawa nama Kristus, keselamatan itu, mungkin kita, ya, nggak tahu cara karya Roh Kudus itu bekerja dalam hati orang. Itu dia. So, mungkin itu yang bisa saya paparkan, yang saya boleh gitu. Karena mungkin berbeda ya, karena kami lebih berpatokan dalam konseling kependetaan apa itu, memang kita belajar sih Alkitab ke apa, tapi kita lebih mendalam dalam konseling begitu. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kamu sekolah psikologi ya? Pastoral konseling, psikologi. Ya. Di mana? Di Medan. Saya sebenarnya sih
saya menyelesaikannya S1 saya di Jakarta, tapi saya nggak mau, saya lebih memilih di Medan gitu. Bukan di drop ya, Bang? Iya, karena di Jakarta kita punya cabang juga. Kalau kenal Duber itu satu alma mater kami. Nah, Duber Telom Bandung itu. Jadi saya ngambil jurusan pastoral konseling. Luar biasa. Maaf Bang Clear ya, maaf Bang. TikTok itu kan karena banyak goyangnya gitu. Oke, Kalau teologi diintegrasikan dengan psikologi akan lebih bervariasi, Bang. Ya, mungkin abang lebih baik. Ya, hampir lupa gimana ya, udah kurang aja sekarang. Seperti pembahasan kemarin, pertanyaan sama Kak Dami sama Edison sama pembalap kemarin, udah berkurang waktu untuk bersekutu dengan Tuhan gitu ya. Ya, apalagi kita orang Tuhan banyak Tuhan itu, jadi itulah mas pergumulan lah, belajar lah. Mungkin karena abang datang tadi diingatkan saya, iya ada satu gitu, jadi belajar lagi, mungkin bisa bangkit. Ini bahas-bahas TikTok, apalagi followers kejiwaan. data kalau yang bukan TikTok. Sekali nggak apa-apa itu, Tuhan nggak marah. Oh iya, dibagi ya. Boleh main TikTok, Iya. tapi TikTok yang baik itu. Nah, gitu. Mungkin kalau baik-baik nanti banyak followersnya. Nah, kalau adik Diana kan mungkin TikTokmu hanya satu orang ya, berpikirlah apa sih TikTok yang saya perbaiki. Nah, semoga banyak. Tapi saya nggak bisa follow Bang April ya, Kalau kuliah dia karena itu saya nggak punya aplikasi TikTok. Saya benci TikTok, banyak goyangnya. namanya guys. Tiap hari kalau ketemu ini sukacita saya bangkit lagi. Mau kubikin TikTok namanya karena putus. Luar biasa. Kalau kita main TikTok ya followers mungkin ada yang banyak, ada yang sedikit. Mungkin yang banyak itu paling ya yang hot ya, yang top gitu, yang udah pandai-pandai sekali. Nah kita mungkin kalau mungkin itu kita pasti kita tahu mana yang oke teman-teman, masih ada lagi tambahan. Berarti besok lagi ada ini ya? Ada kan? Tiap malam ya gitu ya? Tiap malam. Ada kali malam. Nanti Ini. akan kita ibadah akan diatur lagi. Gimana? Nanti pengurus akan ngatur waktu ibadah lagi. Kayaknya nggak setiap hari lagi. Oh ada ketuanya ya? Ada kan? Oh mantap. Wah, itu ketua kita loh, itu ketua kita kakak, itu si adik Agnes kan itu. Mungkin kalau kakak mau bergabung sama adik Agnes, ibu ketua, nanti saya kasih nomor kakak. Nah,
kenalkan secara pribadi dulu lah. Nah, nanti dia nanya apakah rela mau yang maksudnya ada aja bagi di sini tujuannya Ya. baik sih. aku kasih Gimana? Oh, maksudnya Kak Ines ketuanya ya? Iya, saya ketuanya. Ketua satu. Mantap. Kak Agnes, tanya umurnya dulu berapa. Jangan disebut aja ada Kak Agnes gitu. Oh, boleh lah. Apa-apa. Aku panggil sama kakak Hisya Pak. Aku panggil sama Agnes adik. Udah jauh tidak kalau kamu panggil dia Kak. Ya, nanti akan bicara pribadi. Nah, udah dia mulai kan secara pribadi dulu. Ya, sudah kan. Ya udah. Hati yang satu disatukan, baru digabung di dalam grup. Nah, gitu. Gak boleh ya Kak Agnes, ada Agnes, saya kirim nanti nomor Kak Hisya di WA ya, dan sama dia nanti lah. Salam. Sekalian buat apa juga kan. Kalau saya lihat nanti di grup gak ada dia. Bisa Kalau nomor sepatu pun nanti 42. boleh 45 yang ada di sana. Nanti baru dikit sepatu itu baru jadi 42. 45 yang sudah disiapkan Kak. Iya. Ya dikit dulu. Tapi jujur lah, thank you ya. Udah gabung malam ini gitu ya. Jadi kalau saya kayak gini jadi saling melengkapi, apa ada Bang Afriza yang waduh mantap gitu ya. Jadi kalau sektor ilmu pengetahuan itu waduh bervariatif. Jadi wah, thank you Ibu Ketua. Kak, ya, terima kasih. Masih studi ya? Saya masih pelajar, karena masih anak sekolah. Oh, maksudnya SMA? SMK kelas baru. Masa ibu itu. Waduh, keren. Ini kita sebenarnya pengikut dia ini sebenarnya. Jadi udah ada pengikutnya ini Bu Agnes. Dia ketua. Haleluya. Oh, thank you. Nanti bolehlah kamu. Ya, baik. Nanti saya akan digabungkannya secara pribadi. Saya akan menjelaskan penjelasan grup ya. Tapi boleh nanya nggak? Boleh. Mungkin dari Ibu Ketua mungkin jelasin tujuan ini, visinya gitu, boleh supaya aku juga ngerti gitu. Oke, kalau visi misi nanti akan dijelaskan lah ya. Bisa kalian di foto profil grup kita aja, grup PPNB. Nama grup kita Pemuda Pemudi Nias Bersinar. Oh ya. Iya. Wah, kalau bersinar itu berarti menerangi ya. Iya, benar sekali Kak. Wah. Iya, kalau tentang penjelasan kita bisa nanti dikirim lah ya dari pengurus kami juga lewat dari Kak Amati atau BD gitu. Halo, sudah Oh iya.
masih Sekian ada aku kasih nomor Diana nanti sama kakak ya. Boleh. ya gimana, masih ada lagi yang perlu kita tambahkan atau kita saksikan pada malam hari ini? Saya rasa Ini masih cukup aja. semangat suka cita ya. Yang lain udah cuma suaranya cuma kayak 2 orang 3 orang suara. Haleluya, masih ada sukacita. Bang Edison ada sukacita. Terus tadi katanya Kak Dedi ya. Kak Dedi. Iya. Biar lebih seru lagi ya. Ya, selamat malam semuanya. Ya, Terdengar? kedengaran. Soalnya saya di asrama ini, jadi udah mulai tutup. Biasanya jam 10 itu udah asrama udah tutup, makanya saya nggak ada suara dari tadi, tapi saya usahakan untuk bersuara. Selamat malam buat semuanya yang telah hadir pada malam hari ini untuk beribadah. Selamat. Terima kasih buat saudara yang pelayanan malam hari ini di PPND itu. Terima kasih ke Rizkia, selamat buat kita untuk bersifat rohani. Dan ini kita ibadahnya setiap malam selama ini akan disiapin ulang tentang ibadah-ibadahnya. Kalau dari saya sih tentang ibadah malam hari ini sungguh luar biasa, sangat memberkati, di mana kita saling bersaksi tentang kehidupan kita masing-masing, apalagi menjadi followers itu dan sangatlah mudah. Tapi ya mari kita usahakan bersama, itu yang diinginkan Tuhan dengan kita adalah kita percaya bahwa kita akan selamat atau dibekali dengan kehidupan yang kekal. Itu sih dari saya, soalnya saya bisa bersuara apa-apa, tapi saya usahakan untuk bersuara karena teman ceramah pernah terganggu juga. Saya namanya Ahmad Iswala Vega, salam kenal Rizkia, saya dari Gunung Sri Utara, sekarang studi tentang Priaman dan saya jurusan teologi semester 4. Teman-teman, doakan nanti saudara adik ini yang lagi di Jakarta, yang lagi sakit tanya. Nah, saudara Heni yang lagi di Jakarta, dia saudaranya lagi sakit katanya. Didoakan itu nanti. Baik, nanti kita akan bantu doa. Oke teman-teman, apa masih ada tambahan nanti? Kalau misalnya member baru yang mau gabung di grup, nanti saya dan pengurus lainnya akan mengurus itu. Kita dan pengurus lainnya akan bertindak untuk menjelaskan tentang grup. Mungkin cuma sampai sini aja teman-teman, karena juga udah larut, udah jam 11 ya. Pokok doa kita nanti kembali kepada Katriaman ya, yang di doa penutup ya. Sebelum itu coba kita lihat lagu pujian kita, Kak Dewi bisa. Ya, kalau tadi diminta adik yang seluruh itu orang kakak saya tadi, dan juga si adik kita Dapri bahwa itu susah untuk mengambil keputusan untuk mengambil keputusan lanjut studi di STD. Jadi kita dukung dia dengan doa supaya dia bisa mengambil keputusan itu. Ya, itu aja yang bisa saya tambahkan. Ya, selanjutnya kita doa. Teman kita
yang sedang berduka cita. Yang bawah. Kemarin tuh udah didoain belum? Belum. Oke, kayak yang neneknya sudah pergi dari tersebut, semoga cepat PNB kecelakaan kemarin, jadi lumayan parah, jadi kan dia pakai nanti yang dia minum, semoga bisa cepat bisa. Selanjutnya kita berdoa kepada Kak Molly yang sedang mengerjakan skripsinya yang menumpuk malam ini. Jadi kita buat doa dukungan buat Kak Molly untuk bisa menyelesaikan skripsinya malam ini selesai dengan cepat. Baik, itu saja ini akan didoakan kepada pengurus lainnya. Itu aja, Katri. Sebelum kita dalam doa, kita mengangkat dulu satu pujian untuk Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Yakin saat kau berfirman, saat tidak dan segala yang kami renungkan bersama-sama. Kiranya Tuhan yang menolong kami, Roh Kudus Tuhan, yang kami bisa mengaplikasikan dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, segala pertolongan-Mu untuk ibadah kami malam hari ini, jangan kami pergunakan bersyukur Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat
saudara kami yang anak saya ini Tuhan, di mana kakaknya yang dirawat di rumah sakit saat ini Tuhan. Engkau tahu Tuhan yang menjadi pergumulan mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan, saat Engkau nyatakan memberikan kesembuhan untuk kakaknya. Kami yakin dan percaya segala obat-obat yang dipergunakan Engkau berkati Tuhan, sehingga menjadi penyembuh untuk kakaknya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan mujizat-Mu, karena Engkau dokter, dia selalu dokter Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga kepada keluarga, kiranya terus berharap ke dalam Engkau Tuhan. Dan kami juga mengingat saudara kami Dapril Tuhan, di mana keinginannya untuk melanjut ke sekolah teologi Tuhan. Dan kiranya keputusan-keputusan yang ada pada dirinya Tuhan, kiranya Tuhan yang terus menolong dan memberikan pemahaman yang luar biasa untuk menjadi seorang hamba nanti Tuhan. Kiranya saudari kami Dapril Tuhan, Engkau memakai ke depannya secara luar biasa, dan segala cita-citanya juga tercapai Tuhan. Dan juga keluarganya, kiranya ada komunikasi dalam mengambil suatu keputusan untuk melaju ke jenjang lebih tinggi Tuhan. Kami juga berdoa buat saudari kami Mawar Tuhan, di mana beberapa hari atau beberapa minggu belakangan Tuhan, di mana mengalami duka cita dalam keluarga mereka, di mana kiranya Kau panggil Tuhan bersama Kau, kiranya penghiburan yang dari Roh Kudus Kau berikan dalam keluarga mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat saudari kami Trilian, teman-teman kami yang ada di NEG. Kami berdoa kiranya Tuhan terus menolong, kiranya senantiasa Kau mempermudah segala yang menjadi pergumulannya Tuhan. Dan kami juga lupa berdoa buat saudari kami Diana Tuhan, segala pergumulannya saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus menolong. Kau tahu apa yang menjadi pergumulan isi hatinya saat ini Tuhan kepadamu. Bagaimana Engkau terus memperlengkapi saudari kami Diana Tuhan untuk benar-benar menjadi pengikut Engkau Tuhan, dan juga keluarganya Kau memberkati. Kiranya antara keluarganya juga Tuhan dengan Diana Kau memberikan komunikasi yang luar biasa Tuhan, kiranya memiliki keluarga yang harmonis Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami berdoa juga buat pembina kami, saudara kami Moli Tuhan, di mana dan juga teman-teman kami yang lain yang sedang menyusun skripsi. Kiranya Tuhan yang terus menolong mereka, Kau mempermudah segala buku-buku yang mereka pergunakan, peralatan, laptop, kiranya Tuhan yang terus menolong mereka. Apa yang sudah mereka mulai Tuhan, sehingga mereka bisa menyelesaikan sampai pada garis finishnya Tuhan, menjadi pelayan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan terlebih juga biaya nanti pas wisuda, kami yakin dan percaya Tuhan mempermudah kepada mereka. Kami tidak juga lupa berdoa buat teman-teman kami, adik-adik kami yang sedang menghadapi ujian sekolah saat ini Tuhan. Teman-teman kami yang di PPNB, kami yakin dan percaya Kau terus menolong mereka Tuhan. Kiranya penyertaan-Mu, Kau berikan kesehatan kepada mereka, kepintaran untuk bisa menjawab soal-soal yang diberikan kepada mereka Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami. Kami mau beristirahat, Kau memberkati kami, lindungi kami, sehingga besok pagi Tuhan kami bisa bangun dari tempat tidur kami dengan kota yang baru, kesehatan yang baru, nafas yang baru, bahkan berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah menaikkan doa kami, kiranya damai sejahtera menyertai kami semua, sampai dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat hambanya. Amin. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Bang Tri. Tuhan memberkati ya Bang Tri.